Di tengah hiruk-pikuk drama panjang seputar isu ijazah Jokowi, publik kembali diguncang oleh sebuah plot twist yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Rismon, yang dulu berada di garis depan tuduhan, tiba-tiba berbalik arah dan menyatakan bahwa Pak Jokowi memang benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Belum reda kehebohan itu, kini Michael Sinaga muncul, ikut memperkuat keabsahan ijazah tersebut. Yang dulu berjalan seirama dalam menyerang, kini justru seperti berebut kursi untuk mengklarifikasi. Penonton drama politik pun hanya bisa berkata, "Loh, kok jadi begini? Apa yang sedang terjadi di balik panggung?" Kedatangan saya ke Koran Kedaulatan Rakyat yang ternyata ada nama Joko Widodo di situ. Ya, saya akui di Koran Kedaulatan Rakyat tahun 1980 ada nama Joko Widodo di penerimaan UGM. Nah, tapi kan pernah kuliah di Kehutanan ya, harusnya lebih sayang sama hutan, tapi dia dari semua laju deforestasi atau penggundulan hutan per tahun dia paling rendah loh. Ya, dia paling rendah, gitu loh. Awal Joko Widodo, laju deforestasinya, gitu loh. Jadi kelihatanlah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Mbak, tapi Secara pribadi, saya melihat perubahan arah Rismon dan Michael Sinaga ini sebagai bukti betapa rapuhnya narasi yang dibangun tanpa fondasi kokoh. Ketika fakta mulai tak bisa dibantah, orang-orang yang dulu berteriak paling keras justru menjadi yang pertama melakukan koreksi. Fenomena ini bukan hal baru dalam dunia politik. Ketika tekanan bukti semakin kuat, narasi yang dibuat-buat akhirnya runtuh oleh dirinya sendiri. Perubahan sikap mereka sekaligus menjadi tamparan bagi pihak yang masih mencoba mempertahankan drama lama. Ketika tokoh-tokoh inti sudah mundur dan angkat tangan, mempertahankan tuduhan sama saja seperti berperang tanpa pasukan. Pada akhirnya, publik dapat melihat sendiri bagaimana isu ijazah palsu yang dulu begitu gegap gempita kini berubah menjadi babak komedi. Drama ini membuktikan bahwa kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya menunggu sampai mereka yang menggugatnya menyerah satu persatu. Dan plot twist ini bukan akhir dari cerita, tapi justru menunjukkan bahwa drama yang dibangun tanpa dasar hanya menunggu waktu untuk runtuh. Dan hari itu tampaknya mulai tiba. Terus terang, melihat gerakan Rismon dan Michael Sinaga ini, saya jadi merasa seperti menonton dua orang yang tersesat di labirin yang mereka bangun sendiri. Dulu keduanya tampil percaya diri, lantang, dan tegas dalam narasi menyerang. Mereka berdiri di panggung drama dengan slogan-slogan keras, seolah memegang segunung informasi. Tapi ketika babak baru dimulai, kok malah keduanya seperti terburu-buru mencari pintu keluar. Rismon misalnya. Orang ini dulu begitu vokal, tapi sekarang justru sibuk merapikan kesimpulan yang ia tabur sendiri. Seolah baru sadar bahwa naskah lama penuh lubang. Ia buru-buru ganti kostum dan berdiri di kubu yang berbeda. Dari jauh, perubahan itu terlihat jelas. Bukan hasil pencerahan besar, tapi lebih mirip orang yang mulai merasakan panasnya lampu sorot. Lalu muncul Michael Sinaga, yang dulu berdiri di barisan yang sama, sekarang ikut-ikutan banding setir. Kalau Rismon seperti pemeran utama yang mendadak berubah hati, Michael ini seperti karakter sampingan yang ikut terbawa arus. Bukan karena ingin, tapi karena tidak mau tertinggal adegan. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar mereka. Tapi satu hal pasti, perubahan sikap yang begitu drastis ini lebih banyak meninggalkan tanda tanya daripada jawaban. Mau menyebutnya klarifikasi? Silahkan. Mau bilang koreksi diri? Monggo. Tapi di mata publik, pola seperti ini jauh lebih mirip orang yang baru sadar bahwa panggung yang mereka bangun ternyata tidak mempunyai kaki yang kokoh. Yang menggelikan adalah timingnya. Begitu tekanan bukti makin menguat, mereka yang dulu paling keras berteriak, tiba-tiba berubah menjadi paling lembut nada suaranya. Seakan-akan seluruh drama yang mereka mainkan kemarin hanya sekedar eksperimen naskah yang kini tidak lagi laku. Pada akhirnya,
saya hanya bisa menyimpulkan satu hal. Kadang, bukan lawannya yang membuat sebuah narasi runtuh, tapi justru para pembawa narasi itu sendiri. Dan di kasus ini, Rismond dan Michael tampaknya sedang membuktikan hal itu dengan sempurna. Jika ada yang perlu disindir, ya mereka sendiri yang menyiapkan panggungnya.